Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Melatun Musyarafah dengan nomor induk mahasiswa 203830222030 kelas D dari program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqih yang diampu oleh Bapak Moholid Wardi MHI. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu maslahah. Karena maslahah mursalah salah satu bentuk dari maslahah. Nah, maslahah berasal dari kata solaha dengan penambahan alif di awal sehingga memiliki arti baik. Maslahah dalam bahasa Arab artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dan secara umum, maslahah berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau menolak kemudorotan. Nah, jadi setiap yang mengandung manfaat dapat disebut dengan maslahah. Kesimpulannya, maslahah merupakan sesuatu yang dipandang baik karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan bagi manusia, sesuai dengan syarak dalam menetapkan hukum. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah, maslahah dibagi menjadi 3. Yang pertama, maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak akan berarti jika 5 prinsip pokok tidak terpenuhi. Apa saja 5 prinsip pokok tersebut? Nah, 5 prinsip pokok bagi kehidupan manusia meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk itu, Allah memerintahkan manusia agar berusaha dengan sungguh-sungguh dalam memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha yang secara langsung menuju pada keberadaan 5 prinsip pokok adalah baik atau maslahah dalam tingkat daruri. Sedangkan segala usaha yang secara langsung menuju lenyapnya atau rusaknya satu dari 5 prinsip pokok tersebut adalah buruk. Karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah adalah baik atau maslahah dalam tingkat daruri. Contohnya, Allah melarang murtad untuk memelihara agama. Untuk memelihara jiwa, Allah melarang membunuh. Melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal. Terus melarang berzina untuk memelihara keturunan. Untuk memelihara harta, melarang mencuri. Yang kedua, maslahah hajiyah. Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat daruri. Nah, artinya tidak secara langsung dapat memenuhi kebutuhan pokok yang 5, tetapi secara tidak langsung memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada maslahah hajiyah, jika tidak terpenuhi, tidak menyebabkan unsur yang 5 itu rusak, tetapi secara tidak langsung dapat mengakibatkan perusakan. Contoh perbuatan baik atau maslahah dalam tingkat haji: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, terus mengasah otak untuk menyempurnakan akal, terus melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Sedangkan contoh perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada rusaknya 5 kebutuhan pokok tersebut, seperti menghina agama akan berdampak pada memelihara agama. Terus mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan makanan yang merangsang pada memelihara akal, dan
melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak pada memelihara harta. Nah, contoh tersebut termasuk perbuatan yang buruk. Yang dilarang dan menjauhi larangan tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat haji. Yang ketiga, maslahah tahsiniyah. Maslahah tahsiniyah adalah maslahah yang kebutuhan hidup manusia tidak sampai tingkat daruri dan tidak sampai tingkat haji, tetapi harus dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan dalam hidup manusia. Nah, contohnya itu menggunakan pakaian yang bagus ketika sholat. Jadi, berdasarkan tingkatannya, yang paling kuat itu maslahah daruriyah. Yang kedua itu maslahah hajiyah, dan yang terakhir itu maslahah tahsiniyah. Dari segi pandangan syarat terhadapnya, maslahah itu dibagi menjadi 3. Ada maslahah al-mu'tabarah, maslahah al-mulghah, dan maslahah al-mursalah. Maslahah yang pertama itu saya akan membahas maslahah al-mu'tabarah. Nah, maslahah al-mu'tabarah ini adalah maslahah yang diperhitungkan oleh syari atau pembuat hukum. Nah, artinya ada petunjuk dari syari baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dari segi langsung maupun tidak langsungnya petunjuk hukum, maslahah itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu munasib mu'athir dan munasib mulaim. Munasib mu'athir yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum atau syari yang memerhatikan maslahah tersebut. Artinya ada petunjuk syarak dalam bentuk nas atau ijma. Nah, contohnya itu tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid. Alasannya haid itu adalah penyakit. Nah, sedangkan munasib mulaim yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syarak, baik dalam bentuk nas atau ijma, tetapi secara tidak langsung itu ada. Contohnya, menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan dalam sholat berjamaah. Dan yang kedua, maslahah al-mulghah. Maslahah al-mulghah adalah maslahah yang menurut akal itu dianggap baik, tetapi tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk syarak yang menolaknya. Contohnya, kemaslahatan perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syari, yaitu pelarangan perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Dan yang ketiga adalah maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sesuai dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, tapi tidak ada petunjuk syarak yang menolak atau memperhitungkannya. Contohnya, pencatatan perkawinan, terus penjatuhan talak di pengadilan, serta kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian maslahah mursalah. Nah, maslahah mursalah terdiri dari 2 kata, yaitu maslahah dan mursalah. Arti maslahah sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, sedangkan al-mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madi dalam bentuk thulasi, yaitu rosalah dengan penambahan alif di depan sehingga menjadi arsala yang berarti terlepas atau bebas. Jika maslahah digabungkan dengan mursalah, secara bahasa memiliki arti kemaslahatan yang terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. Dengan demikian, maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalnya. Apabila terjadi suatu peristiwa yang menuntut penyelesaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam itu harus mencari dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Apabila sudah ditemukan hukumnya, maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nas tersebut. Jika tidak ditemukan, maka dicari dalam ijma ulama. Jika tidak ditemukan lagi, maka
dicari dalam kias dengan menganalogikannya dengan peristiwa yang sejenis. Apabila kias juga tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka diterapkan metode istihsan. Dan pada akhirnya apabila istihsan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka digunakan maslahah al-mursalah. Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat. Yang pertama, maslahah tersebut harus maslahah yang hakiki, bukan sekedar maslahah yang diduga atau diasumsikan. Nah, yang kedua itu kemaslahatan harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Terus yang ketiga, kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan maqasid asy-syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Yang keempat, kemaslahatan harus selaras dengan dan sejalan dengan akal sehat. Yang kelima, pengambilan kemaslahatan harus untuk merealisasikan kemaslahatan daruriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau kemaslahatan tahsiniyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.